Widih, gece banget dah. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. 그쵸. 저 잘 알려주십시오. 가르쳐주시면. Lagi pada ngapain? 저 지금 요즘 배움의 단계를 지금. 아 그래요? 네. 뭘 배우고 있어요? 일단은 요즘 운동 시작했습니다. 어떤 운동? 뭐 웨이트도 그렇고 유산소도 그렇고. 오. Widih, baru pada selesai kegiatan kayaknya. 약간 진짜 몸이 더 Pada join ya, pada join. 아닙니다. 아닌 걸로. 그래요? 예. 솔로 활동을 앞두고 좀 그런 준비. Hai, 건강해야 된다는 생각이. 프로다 프로. 네, 그래서 운동 계속. selamat sore guys. 그러면 좀 마음이 좀 걱정 반 설렘 반 처음으로 위로 나가는 거니까. 그냥 내 모습 그리고 내 스타일. Jadi, tujuan aku showroom kali ini adalah aku baru ngambil paket. Aku baru ngambil paket. Jadi aku pengen unboxing paket bersama kalian. Karena kenapa tidak? Daripada aku unboxing sendiri, mendingan aku unboxing bareng kalian. Aku perlu rename gak sih? Kayak unboxing paket. Oke. Aku tadi habis kuliah pagi. Kuliah pagi jam 8. Habis itu kuliah lagi jam 1. Habis itu tadi sempat pergi buat nyari lampu buat meja belajar. Sebenarnya aku udah punya sih lampu buat meja belajar. Aduh, aku ambil nggak ya? Ini adalah lampu meja belajar aku, tapi dia belum ada bohlamnya, kosong. Terus kenapa aku nyari lagi? Karena aku nggak pengen warna hitam, aku pengen warna putih. Apakah terlalu boros membeli lagi walaupun sudah punya? Tapi aku pengen yang warna putih, ngerti gak sih? Kayak bangku aku warna putih, mejanya warnanya putih coklat gitu. Aku pengennya putih, nggak mau hitam. Ini bukan aku yang beli sih, ini kayak nggak tahu, tiba-tiba mami aku membawa ini. Maaf ya mami, tapi aku pengen yang putih. Kata mami, dasar tidak bersyukur. Ada kastil, jadi siapa nih? Teman-teman kudasai, siapa yang mau bikin aku kastil? Kenapa sih kalau misalnya ada yang kasih kastil tuh kayak gak muncul ya, namanya siapa ini? Can someone help me untuk memberitahu siapakah yang memberikan aku kastil? Siapa guys? Siapa yang kasih aku kastil? Karena di sini tidak terlihat ya. Siapa yang memberikan? Siapa guys? Ada yang bisa bantu aku melihat siapa yang memberikan aku kastil? Karena aku tidak terlihat di sini. Kak, I love JKT48. Oh, Kak, I love JKT48 kah? Real kah? Terima kasih. Terima kasih untuk Kak I love JKT48 untuk kastilnya. Love you. Love untuk Kak I love JKT48. Thank you. Potong rambut kah? Iya, aku udah potong rambut dari beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Kamu sih keperhatiin aku. Parah banget sih, masa baru nyadar sih, aku ngambek deh. Iya, aku habis potong rambut. Aku udah potong rambut dari 4 hari sebelum Anif Theater.
보고 나서 제 연기에 대한 Tuh kan, parah banget sih, nggak perhatiin. Emangnya perlu ya kita reka ulang showroom yang pas aku di Jepang tahun lalu yang kamu lihat gak ada yang beda dari aku? Emang perlu kayak gitu? Aku pikir kita udah sangat spesial, jadi kamu udah peka kalau misalnya aku ganti model rambut. Parah banget sih. 존댓말을 우리가 얘기를 해보니까 아, 좀 오래됐죠, 그게. 그러면 잠깐 한번 한 10분만 10분만 해볼게요. Aku nggak pernah di waro, nggak mau. 네. 자, 이제 좀 편한 얘기를 해볼 건데 인스타 스토리나 그 인스타 라이브 Kamu udah spesial di hati aku. Halah, gombalnya itu. 반말로 하기로 했잖아. Ya guys, tadi aku yang ngomong apa sih sebelumnya? 나는 항상 그래요. Jadi aku tadi habis kuliah ya mencari lampu ya, tapi lampunya belum nemu. Jadi aku masih mencari-cari lagi. 가만히 그냥 보고 있어. Tapi gak apa-apa, aku sudah kedatangan paket ya, yang mau aku unbox bersama kalian. Cajang, kira-kira apa paket ini? Aku punya 2 paket. Ini paket yang pertama. Ini paket yang kedua. Wede, apa nih? Gede bener. Dan aku akan unbox dengan gunting yang super kawaii shikibayo. Ini aku beli di Jepang waktu itu. BTS 분들이 이런 걸 되게 많이 하시는구나. Take a moment untuk appreciate ini karena ini lucu banget. Terus dia tajam banget loh guys. Terdengar gak suaranya? Oke, kita buka ya. Paket yang pertama dulu ya. Oke. Mari kita buka. Tebak dong ini isinya apa? Wow. Seru banget tau buka paket, kayak stop banget ya. Aku jadi kayak seneng belanja online. Walaupun udah dari dulu sih. Tapi gak sih kayak dapet kado dari diri sendiri. Kayak aku udah tahu isinya apa. Cuma kayak kan kalau belanja online kita nggak tahu ya isinya tuh sesuai seperti yang kita mau atau enggak. Jadi kayak deg-degan, ada kayak perasaan kayak aduh ini sesuai nggak ya. Oke. Nih warnanya pink guys. Jajang. Apa ini? Ini adalah keset kamar mandi. Maaf ya kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kalian. Ini adalah keset kamar mandi. Jadi aku tuh punya keset kamar mandi, tapi dia tuh udah kayak kotor dan harus dicuci. Tapi aku nggak punya gantinya. Terus aku punya tuh yang kemarin warnanya coklat. Aku pengen cari yang warna pink. Maaf ya kalau belanjaanku kayak mama, maaf banget jujur. Tapi kayak belanja buat keperluan rumah tuh seru banget weh. Kayak tau gak sih, kalian tuh pernah gak sih ada yang main game kayak dekorasi rumah, tapi yang kalian tuh harus ngumpulin koin buat beli peralatan rumahnya itu. Tau gak sih mainan bocil itu loh, tau kan? Itu rasanya kayak begitu, tapi in real life. Jadi beneran kita mendapatkan barangnya gitu. Seru banget sih. Lihat deh. Kok dapet 3? Aku coba beli 2 jujur. Ini gak apa-apa kah? Aku dapet 3 guys. Apa bonus ya? Apa beli 2 gratis 1? Ini aneh banget jujur. Aku dapet 3? Aku cuma mau check out 2 loh padahal. Apa ini free? Apa aku harus chat orangnya nanti? Menurut kalian gimana? Beli 2 gratis 1 kah? Kayak ntar aku harus chat orangnya deh, takutnya dia salah ngirim gak sih? Takut rugi weh orangnya. Ntar deh abis showroom aku chat orangnya. Saya dapet 3? Aneh banget. Baru tahu bisa begini. Tapi ini lucu sih, coba aku review ya. Halo guys, kembali lagi di channel Fiona Alveria Tantri. Sekarang aku akan mereview keset yang sudah ku beli dari online ini. Oke. Seperti yang kita bisa lihat, terdapat tekstur dan corak seperti X. Sangat menarik. Terdapat perbedaan ini ya, tinggi dari yang ini ke yang ini, kayak perbedaan tekstur juga. Menarik. Dari kehalusannya sih ini
8/10. Oke lah, untuk harga yang lumayan terjangkau. Langsung aja klik keranjang kuning. Bukan ya? Beda ya. Aku udah kayak live ini shopping, ini home shopping. Ini rate dari aku 9/10. Oke banget. Worth it. Bakal beli lagi. Yang kedua, nah ini dia guys, ini adalah paket yang sangat aku tunggu-tunggu kehadirannya dari kemarin. Karena udah, kita langsung buka aja deh, aku gak usah perlu banyak ngomong ya. Aku penasaran banget dan aku belum pernah beli barangnya sebelumnya. Kalian tebak deh aku beli apa. Dan aku gak tahu cara pakai gimana jujur, tapi beli dulu aja gak apa-apa. Atas izin mami kok, tenang aja guys yang kali ini. Atas izin mami, ini untuk mempermudah hidup saya. Asli seru banget sih, kok bisa ya seseru ini. Kok bisa ya. Ini tuh kayak ada dua gitu, aku nggak tahu ini kenapa bisa ada dua ya. Apakah ini baterainya atau apa, I don't know. Tapi seru banget weh. Aku kayak kalau saya belanja happy terus deh, kayak aku harus belanja terus deh kayaknya. Nih. Hah? Ih, guys, ini beneran aneh banget. Ini aneh banget sumpah. Tadi kan yang pertama aku beli keset dapat 1 ya. Masa aku ini beli barang dapat ini dispenser air botol? Aku nggak beli dispenser air botol, guys. Ini orang pada salah masukin paket atau gimana sih, atau ini free ya? Aneh banget. Tuh, ada dispenser air botol. I don't even have air botol. Gimana aku mau pakai ini? Giveaway time. Komen ya, jangan lupa follow aku dulu. Kok aku dapat hadiah-hadiah gini sih? Ini maksudnya apa ya? Kayaknya aku lagi nggak ulang tahun deh. Kenapa ya? Coba kita buka dulu deh. Aku pikir baterai weh yang kecil ini, karena kayak barang yang aku beli kayak butuh baterai. Ini ada sedotannya. Ini buat apa nih? Buat ngecas ya? Ini bisa buat ngecas HP juga nggak sih? Iya, aku nggak pernah beli kayak ginian weh. Ingat gak sih kalau misalkan yang ikutin showroom aku dari dulu, aku tuh pernah ngomong teknologi air galon yang ada ininya, tau gak sih yang air galon terus di atasnya taruh ini. Ini terlihat sangat fancy. Oh my god, ini beneran gak sih buat aku? Oh my god, ini gimana ya cara pasangnya? Gini kah? Menurut kalian gimana ya? Aduh, aku bener-bener clueless banget sumpah. Gini kali ya? Menurut kalian gini atau gini? Menurut kalian mana yang bener? Aku bingung banget sih jujur. Aku soalnya nggak beli ini, makanya kayak gini kali ya, yang kedua kali ya. Gini nggak sih? Ini kayak lebih make sense ya nggak sih, kayak airnya ke sini gitu. Tapi kalau misalnya ke sini, tumpahnya jauh banget dong kalau gelasnya di sini. Tapi kalau misalnya di sini dia jadi lebih dekat sih sebenarnya. Tuh, ya nggak sih guys? Gimana sih? Yang kedua ya, iya sih aku juga kayak setuju. Terus ini kaget jantungku kayak ke perut sumpah. Kok dia ada baterainya sih? Kaget weh, seriusan. Aku pikir ini kayak harus dicas dulu. Sumpah teknologi zaman sekarang membuat aku kebingungan dan terkaget-kaget. Kok gitu ya? Kok dia nyala sendiri? Aku cuma, dia udah ada baterainya ternyata guys. Tapi aku nggak punya air galon, gimana dong? Ini dibuka kah? Ini atau gimana sih? Jujur belum. Bukan nih, rusak nanti. Bukan. Terus ini gimana? Oh, ini harus dicuci dulu deh kayaknya. Terus ini taruh di sini nggak sih? Oh iya, ih keren banget. Makasih ya untuk free giftnya kakak. Kalau misalnya kakak yang punya online shop nonton ini, makasih banyak ya untuk teknologi giftnya ini. Walaupun agak bikin aku kaget, cuma aku senang sih dapet ini walaupun aku belum punya air galon. Ntar aku bakal beli air galon deh demi kakak.
Makasih ya, dapet casannya juga. Kan aku casin ininya ya. Makasih banyak loh. Semoga kakak banyak yang beli ya, laris manis. Terus, amin. Oke, kita buka ya paket yang sebenarnya aku beli. Aminin ya guys, semoga kakaknya sukses selalu. Nih, kita buka paket sebenarnya. Gimana sih? Oke. Oh, dikit lagi dulu. Unboxing. BTW ini backgroundnya ada Taehyung dan Mbak Ayu lagi nyanyi. Dua-duanya kesukaan aku. Nikmati ya. Ih, aku kan punya cutter, tapi di mana ya cutter aku? Ah, males deh pakai gunting aja nggak apa. Iya, aku deg-degan. Susah amat sih. Kenapa ya harus susah ini? Iya. Ah, sakit. Oke, kita buka ya. Wow. Technology. Seru banget sih dunia ini. Oke, kita buka ya. Wih, jadi yang benar adalah aku membeli vacuum cleaner. Jadi kemarin tuh lagi ada promo, tau gak sih tanggal cantik 99. Terus aku beli di online. Lumayan lagi diskon. Aku gak tahu cara pakai gimana, beli aja yang penting. Oh, ini tuh kakinya ya yang buat ininya ya, gini-gini ya. Oh, ini ada tangkainya nih. Gimana ya cara pakainya? Ini apa ya? Ini kayak buat sedot debu ya. Oh, ada tutor bang. Oke. Aduh, aku harus figure this out gitu ya. Kita keluarin dulu ya semuanya. Ini untuk apa ya? Ini tau gak sih kayak di teater punya buat nyalain lilin ulang tahun STS. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mirip banget weh. Kayak bisa keluar api gitu loh. Piung 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 piung. Oke. Kita buka ininya ya. Aku gak pernah punya ini seumur hidup. Kayak gimana cara pakai ini ya? Emang bisa ini menjedot debu? Gimana cara pasangnya? Ini pakai baterai atau pakai apa ya guys? Oh, debunya ntar masuk sini kak. Cara bukanya gimana? Oh, teknologi. Diputar gini guys, ternyata gini-gini. Jadi ditutup gini, terus bisa diginiin gitu. Kalau kayak gini dia kunci, kalau misalnya kayak gini dia buka. Wow. Wow. Selama ini aku kemana aja sih? Aku kayak manusia purba sumpah. Oh, ini jadi harus dicolok, bukan? Oh, I see. Gini kok. Aku mengerti. Ini tuh buat kalau saya nyedot yang kayak di bukan selokan, apa sih? Yang di pojok-pojok gitu loh. Jadi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya buat di lantai kan susah ya kalau pakai yang ini. Jadi kalau misalnya yang di lantai kita pakai yang ini kayaknya sih. Betul. Gila, aku pintar banget gak sih? Kayak pintar banget sih. Weh, terus tinggal pasangin yang ini. Tinggal pasangin yang ininya deh. Oh, cara lepasnya kayak gimana? Oh, ditekan gini guys, tutor. Sebuah tutor. Ini kan udah lock nih. Aduh, aku tidak bisa membuka ini. Gimana cara membukanya? Jangan khawatir karena cara membukanya adalah tinggal ditekan dan ditarik. Easy peasy. Seru banget sih. Ini untuk apa ya ini? Kayaknya ini gak untuk apa-apa sih. Kayak ini buat naruh aja gak sih? Guys, menurut kalian gimana? Oke, kalau itu mau kamu. Wih, keren banget weh. Coba.
추천해주면 너무 좋거든. Weh. Kita mau coba nyalain nggak sih? Menurut kalian gimana? 나도 Kalau misalnya kalian capek nyapu tinggal 나는 눈 똑바로 뜨고 볼게. easy easy. Ih seru banget, ini lucu banget sih. 그래도 일어서 Tapi ini berfungsi dengan baik nggak ya? Kita harus coba nggak sih? Mau coba nggak sih kita colokin? Menurut kalian gimana? Aku takut kesedot tuh ya semuanya. Enggak kan ya? Dia pasti kayak pelan-pelan kan? Aku nggak pernah pakai ini tahu seumur hidup. 오케이. Coba ya, coba ya. Kalau tak dicoba tak akan tahu ya. 오케이. Ya, cepet-cepet. Ah, 이거 나 ntar ya guys. Aku akan berjuang demi kalian. 진짜예요? 진짜 막다 했어. Gimana sih bukanya? 휴가랑 막 미역씨 다 했어. Kita buka ya, tapi bentar ya guys. Ini tuh kayak kawatnya patah gitu loh. Jadi aku harus 컬러 스위치 컬러 스위치 컬러 스위치. dengan gunting aja. Mana guntingnya tadi? Oke. Oke. Wih. Panjang juga. Coba guys, coba guys. Coba guys. Tuh, kita harus pindahin sampahnya dulu ke sebelah sini ya. Ih, seru banget. Nih ya, kita mau vakuumin yang sebelah sini ya. Aduh, aku deg-degan. Ini dia nggak bakal langsung nyala kan kalau misalnya diiniin. Tunggu. Coba ya guys, coba ya guys. Bentar. Oke. Misalnya ini ya. Kita colokin ya. Kalian lihat ya. Ada rodanya weh. Ini nggak apa-apa nggak sih kalau langsung diiniin? Bentar ya. Kita matiin dulu lampu colokan ini. Udah aku colok guys, Terus gimana caranya? Di onin ya? Ih guys, aku takut banget jujur. Wah! Weh, berisik banget weh. Berisik banget sumpah. Aduh, ini tetanggaku nanti marah weh. Aduh, aku apa? Seru banget. Weh, keren banget sumpah. Debunya beneran masuk gak sih? Coba tuh kok emang seberisik itu ya? Kayak bisa gak sih gak selebay itu? Teknologi guys. Asli, ini sih keren sih. Tapi aku gak expect suaranya segede itu weh. Kayak bisa gak sih volume dikecilin? Kayak stop banget seberisik itu ya. Kayak stop caper ya vacuum cleaner. Seru banget tapi kayak aku bakal kayak ngevakum setiap hari deh. Kayak itu hobi baru aku deh sekarang kayaknya. Tapi gak apa gak sih? Tapi itu teknologi banget sih. Kayak coba ya. Oh Tuhan Yesus. Coba ya kita nggak ada debunya guys. Wih, kelihatan guys, ada rambut di dalam. Oh my god. Oh ini keren banget sih. Kayak kok bisa ya? Siapa yang pertama kali 형 방금 1위는 뭐예요? 수영으로 얘기했잖아. teknologi keren banget nih. Best banget. Keren banget. Nanti aku bakal abis ini merapikan kamar aku ya dengan itu. Tapi aku harus cepet, nanti kita digombalin tetangga weh, berisik banget. Kayak ada helikopter weh di kamarku. Ntar kayak orang-orang kayak ada apa nih di kamar? Ada helikopter kah? Tapi kocak banget. Ini benar-benar pembelian yang aku nggak expect dulu aku bakal beli sih sebenarnya. Tapi aku senang sih karena dia berfungsi dengan baik. Karena kan kalau misalnya beli teknologi di internet tuh kan kadang-kadang takut kayak pas udah datang tuh nggak berfungsi ya. Tapi ini tuh kayak berfungsi. Jadi mantap lah.
Mantap lah, mantap lah. 이번 앨범으로 진짜 이루고 싶은 목표 같은 거? Ada yang ngomong sedot aku, Ci. Jangan aneh-aneh kamu mau ya aku giniin pakai vacuum cleaner. Jangan termakan teknologi. Aku penasaran deh kok pakai yang ini. Menurut kalian gimana? Menurut kalian kita harus coba nggak sih? Menurut aku kita harus coba sih. Nih ya, kita tapi kita cobot dulu colokannya nanti. Takut aku kesedot weh. Ini boleh nggak sih langsung dibuka? Dia kayak agak anget gitu sih. Ini boleh langsung tarik aja kali ya. Permisi. Maaf ya. Kok bisa dicabut? Ya jatuh guys, semoga nggak rusak ya. Jatuh guys. Coba ya. Kita bikin testimoni yang ini ya. Kita pakai ini yang ini. Terus tidak cuma menyedot debu, kita bakal coba kita bikin sampah. Jadi kita kan punya kertas ini, kita bikinin jadiin sampah ya. Terus kita lihat apakah dia bisa menyedot atau enggak. Kita bikin deh jadi kecil-kecil. Nih ya, aku bikinin dia sampah dulu di sini. Dia kecil-kecil. Apakah dia bisa menyedot kertas ini? Buku panduan, kartu garansi. Emang ini kartu garansi? Udah aku gunting. Enggak kali. Emang iya guys. Bukan lah. Ya udahlah, ya udah sih. Kalau bisa dirawat dengan baik kan dia nggak akan rusak. Nggak usah perlu kartu garansi. Kan? Logikanya kan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak rusakin ya udah. Kita akan pakai dengan baik-baik dan kita nggak perlu buku tutor juga karena nggak bisa. Ya nggak sih? Untuk apa? Tidak perlu. Jangan deh merepot-repotkan hal yang tidak repot. Kalau kita udah tahu ya nggak perlu pakai itu tutorial. Kita guntingin kertasnya sedikit lagi deh, biar kita lihat betapa cepatnya kah, seberapa cepatnya kah dia menghisap kertasnya. Oke, aku udah bikin beberapa sampah di sini. Akan aku taruh di lantai. Kita coba ya guys. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian cara kerjanya. Kayaknya aku kayak cocok banget deh jualan vacuum cleaner. Kayak apakah JOT nggak mau bikin merchandise vacuum cleaner ya? Menurut aku itu adalah ide yang bagus sih, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Soalnya kan kayak nih ya, aku punya teori. Kalau misalnya nih, kan JKT48 itu kan harus menyebarkan energi positif dan juga hal-hal yang positif kan kepada orang-orang. Misalnya kayak beberapa dari kalian itu malas bersih-bersih kamar, kayak aduh ngapain sih bersih-bersih kamar, mendingan aku nge-stalk Twitter Oshi gitu kan. Itu kan kayak hal yang berguna, tapi kalau misalnya di stalk terus kan kayak nggak membuahkan hasil kan, kayak ya udah Twitternya nggak berubah gitu-gitu doang gitu kan. Gimana kalau misalnya JOT bikin inovasi untuk membuat vacuum cleaner JKT48 version, tapi nanti ininya tuh ada misalnya tanda tangan member atau enggak misalnya ada foto member gitu kan. Jadi nanti kayak fans JKT48 tuh bakal termotivasi buat membersihkan kamar. Menurut aku itu ada hal positif yang bisa kita kembangkan sih dari konsep JKT48 ini. Menurut kalian gimana? Kalau setuju bikin hashtag ya di Twitter Vioni4JOT. Nanti tag ke official JKT48 biar official JKT48 bisa lihat ide aku. Makasih ya. Oke. Kita coba sekarang vacuum cleaner versi mini version.
Tapi ini harus kita colok dulu ya. AU 하자. Tunggu ya, nanti aku habis aku colokin, aku kasih lihat ke kalian gimana caranya. AU. 이거 링크 이쪽으로 올리고 이쪽 위로 해야 된다. Oke, 링크 이렇게. aku gantiin kameranya ke arah sini ya. Nah, lihat nih guys, seperti yang sudah kita lihat di sini, kita udah bikin beberapa sampah. Kita bikin dia berceceran dikit ya, biar kayak susah banget dibersihinnya. Apakah vacuum cleaner ini bisa menerima challenge ini? Oke, kita nyalain ya. Aduh, aku deg-degan guys. AU 그거. Wow, santai. Bentar bro. Oke, aku akan taruh kalian di sini dan aku akan menggunakan dua tangan ya. Maaf ya kalau misalnya kayak agak angle-nya agak susah, tapi ini kayak ini di wow. Wow. Fantastic technology. Dia semua masuk ke dalam sini, guys. Oh my god. Tersisa satu di sini. Ayo kita ambil lagi, guys. Wow. Oke, udah masuk dia di dalam. Wah, goks. Inilah teknologi zaman sekarang, guys. Mantap. Oke, coba kita cabut ya listriknya. Udah semua sampah di dalam sini. Terus ini juga udah aku cabut listriknya. Coba kita buka, kita ambil sampahnya ya. Kita lihat berapa banyak kotoran yang telah diambil oleh vacuum cleaner ini. Gimana tadi caranya? Di sini ini ya. Oke, sudah terbuka. Iya. Dirty. Coba kita lihat ya. Wow, guys, lihat guys. Semua tertampung di sini, guys. Tunggu. Maaf guys, terjadi nge-lag. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba berhenti. Semua kotorannya sudah tertampung di dalam sini. Gue ini keren banget sih. Aku akan biarkan dia di dalam sini, terus aku akan bersih kamar nanti abis ini. Ini keren banget sih, kok bisa ya? Oke. Aku tidak tahu kenapa jaringannya. Apakah ini karena vacuum cleaner? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada jaringan. Aman kah? Apakah sudah aman? Jaringannya kesedot. Aman. Oke. Ya, jadi kalau menurut aku vacuum cleaner ini nilainya 10/10 sih. Karena seperti yang kalian udah lihat tadi ya nggak sih, dia tuh benar-benar berfungsi dengan baik, bisa menyedot kertas-kertas yang sudah aku potong-potong ini. Menurut aku ini bagus banget sih. Ini adalah teknologi. Ntar kalau misalnya kalian ada teknologi-teknologi yang harus aku coba lagi, kan boleh ya komen di bawah. Kalian boleh banget kasih tahu aku kira-kira ada teknologi apa yang bisa membantu kehidupanku ini. Tadi mana ya yang ini? Oh ini dia. Yang air aku belum bisa coba sekarang, maaf banget karena aku gak punya galon. Jadi ntar deh, harus dicuci dulu juga deh kayaknya kalau ini. Tapi aku yakin juga berfungsi dengan baik. Cepio cocok jadi orang yang ngepromoin vakum di TV. Tapi menurut aku ya, orang-orang yang jualan di kayak, tunggu nyalain lampu lagi deh. Tapi
Tapi ya menurut aku orang-orang yang jualan di TV-TV gitu keren deh. Mereka kan kayak nggak berhenti ngomong ya. 입사할 기회가 있었는데 아쉽게 그때 대화를 나눌 그게 없었어요. 시간이 좀 없었어요. Kayaknya aku cocok jualan gak sih? Kayak 그때랑 시간 제 노래를 커버. I love jualan. 시간을 바깥이라는 Karena tahu nggak sih, aku tuh ngomong-ngomong jualan ya. Dulu tuh aku suka jualan tau pas SD. Dulu kan anak SD kan gampang dikelabuhi ya. Jadi kayak aku tuh jualan stiker dulu. Tapi bukan stiker biasa. Kalau stiker zaman sekarang kan dia kayak bagus dibuka gitu kan. Kalau dulu tuh aku jualannya kayak gini. Kalian tahu DVD, CD gitu kan? Kalau misalnya zaman dulu tuh ada kayak covernya yang harga 7.000 satu CD, terus ada si cover kertasnya, ada gambarnya itu tuh aku potong. Misalnya aku kayak beli kaset SpongeBob gitu ya, terus SpongeBobnya aku gunting covernya, aku tempelin double tape belakangnya, terus aku jual ke temen aku, satunya 1.000, terus mereka beli. Aku nggak tahu kenapa mereka beli, padahal aku cuma iseng doang jual. Kayak aku pikir kayak nggak ada yang mau beli because kamu bisa bikin sendiri, tapi orang beli loh, satunya 1.000. Dan kayak itu lumayan populer waktu itu saat aku SD, entah kenapa. Jadi aku bikin aja yang banyak, ada yang Barbie, ada yang SpongeBob, ada yang Doraemon, ada yang Shinchan, sesuai dengan selera anak-anak teman-temanku saat itu gitu. Dan mereka beli. Gila sih. Menurut aku bisa sih jualan. Scam? Enggak scam lah. Kan mereka bayar. Aku kasih jualan aku. Kan aku nggak maksa kayak, woi beli enggak. Kalau nggak beli nanti gimana gitu kan, enggak. Tapi kan aku cuma kayak mau beli enggak, aku jualan stiker, terus mereka kayak ih lucu banget, aku mau beli, ini 1.000 buat kamu. Ya udah aku kasih stiker aku. Tapi sekarang udah nggak bisa guys. Sekarang anak-anak SD jam sekarang tuh udah pinter, udah nggak bisa dikelabuhi lagi kayak dulu. 멀리서 보는 세정 씨는 진짜 매력을 꽉꽉 일도 있게 채워서 Banyak untungnya sebenarnya. Kayak aku nggak tahu, mungkin aku pas masih SD juga masih bodoh ya, kayak belum bisa ngitung untung dan apa, yang penting jualan gitu. Tapi lumayan lah, bisa buat aku nambah jam pas main warnet. 라고 할 정도로 김세정은 다잘 자, 세정인 다잘 이런 얘기를 좀 함께 들으셨을 것 같아요. 어때요? Lumayan. 팬들이 많이 해주시죠. 팬이 아니어도 그러니까 꼭 팬카페에 가입하지 않은 Astaga, ke warnet. Iya, dulu tuh aku anaknya anak warnet tahu. Main Facebook di warnet, nonton YouTube. 있으니까 하다못해 Karena aku belum boleh punya HP waktu itu. Sama papaku nggak dibolehin aku punya HP. Aku baru boleh punya Facebook dan punya HP itu pas kelas 6 SD kalau nggak salah. Karena masih kecil nggak boleh internetan, takut ketemu kayak orang gak jelas. Dulu kan kayak banyak kasus nggak sih, kayak orang di internet tuh kayak jahat gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya udah bisa berpikir baru boleh punya sosmed. 부담스러운 거에 대해서 잘 보답하고자 하나하나 Terus aku nontoninnya di warnet tuh waktu itu ini, nontonin kakak-kakak Cherry nontonin kakak-kakak Seven Icons, nontonin kakak-kakak Kobe Junior, nontonin Syahrukan, banyak deh pokoknya. Abis itu mainan apa sih, kayak hamster ball, terus kayak feeding frenzy. Terus ada juga kayak satu website kayak game anak-anak cewek gitu, kayak dress up, terus kayak dekorasi rumah, ngurus bayi, banyak deh pokoknya. 사실 이번 앨범 주변에도 진짜 많이 울었어요. 정말 Feeding frenzy paling seru kayak mainan ikan-ikan gitu. 일단 앨범 얘기부터 조금 좀 주로 한번 해볼까 해요. Tapi aku nggak main yang tembak-tembakan gitu, yang kayak dulu tuh apa sih, 얼마나 point blank. 그리고 또 Aku nggak main itu. Dulu kayak orang-orang pada main itu. Itu kayak mainan cowok-cowok, nggak ngerti. Terus tahu nggak sih, dulu tuh kan di warnet, aku nggak tahu ya kalau warnet yang kalian main kayak gimana. Tapi warnet yang aku main dulu tuh kayak ini komputer, jadi nggak ada sekat-sekatnya gitu loh, kayak semua orang tuh bisa lihat komputernya masing-masing. Terus dulu pernah ada segerombolan cowok-cowok. Mereka tuh aku nggak kenal dia siapa. Terus dia tuh nonton nobar di satu komputer gitu, nonton yang jump scare hantu gitu, tau gak sih guys? Yang kursi goyang. Dulu tuh populer banget sih itu zaman warnet aku. Kayak bener-bener semua orang nonton video itu dan ngumpul. Terus aku kan kayak kepo, ini apa ya? Ternyata mereka lagi nonton sih
video jump scare Facebook tahun berapa nggak tahu di YouTube itu, yang kursi goyang gitu loh. Sumpah itu populer banget dulu kan. Pernah ada nggak sih yang ketipu sama video itu juga? Asli itu serem banget weh. Itu legend banget sih. Viral banget sumpah zaman dulu. Kaget sih itu aku lumayan trauma dengan video itu. Kayak aku tuh kayak beberapa tahun selama pas aku masih kecil tuh nggak berani nonton video itu karena itu serem banget. Terus yang kayak kameranya tuh masih jadul banget ya nggak sih guys, yang kayak bener-bener seserem itu dibikinnya, terus tiba-tiba jump scare gitu. Tapi dulu tuh banyak banget tau video-video jump scare kayak gitu. Sekarang mah jarang ya. Sekarang tuh kayak jarang. Dulu tuh banyak banget video-video ini terus tiba-tiba gitu jump scare. Sorry guys, I don't know. Dia nge-like lagi. Gitu ceritanya. Terus main apa lagi ya? Hamster Ball sih dulu lumayan populer di sekolah aku juga. Di lab komputer ada game itu. Terus yang pizza apa gitu, yang naik skateboard terus pizza gitu, aku lupa namanya apa. Pernah main dekorasi kue? Pernah. Itu yang game bawaan dari komputer itu nggak sih, yang ada mata-matanya itu aku suka main itu juga di lab komputer. Sama nggak tahu deh yang kayak bola gelinding gitu namanya apa, aku lupa. Main Ayo Dance gak? Enggak, aku nggak main sama sekali soalnya aku nggak bisa mainnya. Tapi itu lumayan populer nggak sih dulu? Kalian ada yang main nggak Ayo Dance? Itu kayak bener-bener viral banget zaman dulu. Pinball, oh iya pinball juga tuh, aku main pinball. Populer banget sih itu Ayo Dance dulu, semua orang main itu rasanya. Kalau nggak main itu rasanya kayak nggak gaul gitu. Tapi aku nggak main sih, betul aku nggak gaul ya. Kodok Zuma, oh iya itu juga aku main tuh, yang kayak harus samain warna bolanya itu kan, yang kodok itu semua orang kayak pernah main itu deh. Candy Crush aku udah sempat main, cuma aku kayak nggak gitu suka, jadi kayak aku mainnya Pokopang. Ada yang tau Pokopang nggak? Itu tuh game udah lama sih, cuma nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Namanya Pokopang, itu benar-benar game favorit aku nomor 1. Tapi itu mainnya di HP sih, bukan di komputer. Pokopang sama ini Kukiran itu lama banget. Kukiran masih ada nggak sih? Kukiran pengen main lagi deh. Hamster Ball, iya betul. Kukiran asik banget kan. Temennya Kukiran namanya Pokopang, aku suka banget main itu. Dulu aku jago loh main Pokopang, pro player. Sekarang main game apa Cek? Aku sekarang udah gak main game, terlalu banyak yang harus dikerjain. Kayak misalnya aku main game, aku bakal cepet bosan yang pertama. Yang kedua tuh aku kayak merasa aku punya tanggung jawab lain yang perlu dikerjain kalau dibanding main game. Kayak masih ada tugas yang bisa aku kerjain, masih ada kayak blockingan yang harus aku hafalin gitu, masih ada chord yang harus aku hafalin, masih ada lirik yang masih aku harus hafalin. Jadi kayak pemain game tuh kayak gak ada waktu gitu. Get Rich, oh dulu Get Rich juga tuh rame banget, cuma aku gak main itu. Ada yang nanya kenapa nggak join Valkyrie 48. Menurut kalian dengan saya yang seperti ini apakah bisa masuk Valkyrie 48? Yang ada saya menjadi beban untuk semua orang ya guys.
Gundu. Lo nggak usah main gundu tuh. CPU SR sampai jam berapa? Nggak tahu sih, mungkin bentar lagi karena baterai aku low. Tadi aku sebenarnya cuma pengen unboxing paketnya bareng kalian. Harvest Moon aku juga nggak main. Plan vs Zombie aku dulu sempet main, cuma kayak nggak jago gitu loh, cuma kayak asal main aja, tau nggak sih? Sambil dicas aja gitu kah? Nggak apa deh, sekarang aku masih ada yang mau dikerjain abis nih. Seperti biasa, DKV things, masih aku harus mengerjakan tugas untuk besok. Nggak mau nugas, tapi harus nugas. Mbak Cepi, aku mau tidur. Cepet banget tidurnya jam segini. Masa jam segini udah tidur sih? Terus kayak nggak terima gitu kan, masa jam segini udah tidur sih? Saya lagi war VC. Emang iya? Semangat ya. Siapa yang VC sama aku? Mari kita mengobrol-ngobrol bersama. Saya nggak kuliah tadi pagi. Masa jam segini kuliah? Aku nggak ngambil kuliah malam ya. Aku tidak tahu kuliah malam seperti apa. Ditunggu ya video callnya. Ya udah, kamu ngerjain tugas aja, Cek. Nggak mau. Tapi harus sih, tapi nggak mau. Aku lagi nggak mau ngerjain tugas, tapi aku harus. Viana gimana, Cek? Viana ada di Jepang, guys. Mohon doanya selalu ya untuk dia agar supaya sehingga dia rajin belajar. Jadi Viana tuh kuliah di Jepang. Sebenarnya aku sih udah tahu dari lama, cuma aku nggak bilang ke kalian aja karena waktu itu tuh kayak masih ngurusin dokumen lalili, jadi kayak masih belum ada kepastian gitu kan. Jadinya pas berangkat aja deh baru aku kasih tau kalian. Tapi dia emang udah dari lama sih pengen kuliah di Jepang, maksudnya kayak aku juga tadinya pengen, tapi karena aku udah masuk JKT jadi nggak bisa. Jadi ya udah, nggak apa-apa ngambil DKV di sini sambilan JKT kan. Tapi kalau misalnya dia emang pengen dari lama, jadi kayak syukurlah mimpinya terwujud. Tadi dia baru nyampe tuh sekitar jam 2 siang di sini, jam 4 sore di sana. Sebenarnya agak sedih sih, tapi kayak ya udah nggak apa-apa, kita masih bisa bertemu lagi. Mungkin kan aku bisa main ke sana atau enggak dia kan juga masih bisa balik ke sini kalau lagi libur. Tapi dia juga belum langsung masuk kuliah sih, ada kayak peraturannya harus sekolah bahasa dulu 1,5 tahun atau 1 tahun gitu deh. Lumayan lah, nanti kalau misalnya aku ke Jepang jadi ada yang bisa translatein aku. Gitu. Maaf ya untuk Viana Oshi, Viana nggak masuk Gen 12. Mami sama papi udah pulang? Enggak, mereka ngikut ke Jepang tapi nggak ikut tinggal, cuma nganterin doang karena kan harus masih ada dokumen yang diurus dan segala macam, karena bukan kayak dia langsung pindah langsung semuanya mulai kegiatan kan, enggak kan, harus banyak yang diurus juga. Jadi mami sama papa masih nemenin dulu selama 10 harian di sana buat adaptasi juga deh kayaknya. Tapi aku nggak bisa ikut loh. Tadinya aku mikir kayak please ajak aku untuk mengantar Viana sampai Jepang, tapi nggak bisa guys karena bentrok sama kuliah dan kegiatan JKT kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku ngantar sampai bandara aja tadi. Gus Owen ikut? Enggak, Owen nggak ikut.
Awan nggak ikut dia masih kecil soalnya, masih sekolah juga. Ntar dia kalau saya udah masuk SMP baru pergi ke Jepang deh. Soalnya kayak kalau misalnya diajak pergi sekarang tuh dia nggak bakal inget nggak sih di masa depan. Dia tuh kan masih kelas 5 SD ya. Kalau dipikir-pikir dulu tuh aku nggak ingat tau kelas 5 SD aku ngapain. Kayak ingatannya tuh samar-samar gitu loh. Jadi mendingan diajaknya tuh pas dia udah bener-bener otaknya berkembang. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak yang dia tuh udah bisa inget dia ngapain gitu. Karena dulu tuh Awan pas kecil tuh pernah ikut ke Jepang pas umur 3 tahun atau berapa gitu. Tapi dia gak inget sama sekali. Jadi kayak sayang. Ya gak sih? Jujur aku kelas 5 SD gak inget aku ngapain sih. Aku ingetnya pas aku udah kelas 6 SD. Jualan tadi kok inget. Soalnya itu kayak momen yang berlangsung lumayan lama gitu loh. Tapi aku tuh gak inget itu bener-bener kayak misalnya pastinya itu aku kelas berapa, apakah kelas 6, apakah kelas berapa, aku gak inget juga. Tapi kalau misalnya aku disuruh mikir kayak momen kelas 5 yang paling berkesan tuh aku gak inget gitu loh. Kayak kelas 5 aku ngapain ya? Gitu. Terus ya Owen tuh yang ngomel-ngomel tahu, Cece Nana nggak boleh ke Jepang katanya. Cece Nana harus di sini gitu. Asli dia posesif banget sih ya Owen. Itu TV siapa yang nonton? Gak ada. Cuma buat back sound aja biar nggak sepi. Aku lagi nonton Mbak Ayu ya bersama Mbak Sejong ya, itu yang nggak kelihatan siapa. Gitu deh. Dia nggak nangis sih, cuma dia kayak agak ngomel-ngomel gitu aja. Kenapa nggak muter lagu? Aku bingung mau muter lagu apa ya. Jadi aku tadi kayak muterin apa yang ini aja, yang tiba-tiba kepencet dan kayak ya udah itu acara TV, acara YouTube sih sebenarnya, kan acara TV. Cece besok ngapain aja? Aku besok adalah ke kampus jam 7 pagi guys. Tahu nggak sih? Aku udah ngomong belum sih ke kalian? Aku lupa sih. Tapi kalau misalnya hari Jumat itu tuh aku masuk jam 7 pagi kan. Dan pelajaran pertama adalah filsafat seni. Bayangin kalian bangun jam 7 pagi. Bangunnya jam 6 pagi dong berarti ya, bukan jam 7 pagi. Jam 7 udah nyampe kampus, duduk belajar filsafat seni. Gimana ya Pak? Bagaimana ya kira-kira saya bisa mencerna ini? Terus kalau misalnya di kampus aku, kalau misalnya pelajaran Bapak itu tuh pakai kayak proyektor gitu kan. Jadi biar gambarnya tuh kelihatan, lampunya dimatiin. Jam 7 pagi belajar filsafat seni, lampunya dimatiin. Apa nggak ngantuk guys? Apa nggak ngantuk ya begitu? Tapi ya kita harus tetap fokus. Sarapan materi filsafat, iya bener banget asli. Semester berapa Ci? Semester 5. Bener-bener aku tuh ngantuk banget. Tapi untungnya dia tuh kayak pelajarannya gak lama gitu loh, cuma 2 SKS. Tapi kayak lumayan sih sebenarnya, pagi-pagi berasa ya filsafat. Aku mau cerita sesuatu yang sebenarnya ini menegangkan, tapi ngakak, tapi membingungkan banget sih. Jadi gini ceritanya guys. Jadi begini ceritanya. Kalian ingat gak tweet aku yang aku ngomong kayak gini tentang kelompok 4 atau kelompok idol? Ingat gak sih? Ada ingat gak aku nge-tweet kayak gitu? Yang aku bilang kayak aku ada pelajaran, terus aku tuh bikin kelompok sama teman-teman. Terus ada murid baru belum dapet kelompok, terus dosenku ngomong, kamu mau masuk kelompok 4 atau kelompok idol, which is kelompok idol tuh masuk kelompok aku gitu. Ingat kan aku nge-tweet itu? Terus ini benar-benar unexpected banget. Jadi gini ceritanya,
Jadi kan biasanya kan kalau misalnya kayak fan account JKT48 kan ada banyak kan yang di Instagram yang suka nge-repost konten dari Twitter, ngerti gak sih? Yang kayak misalnya ada foto aku, terus ada tweet aku gitu kan. Itu tuh ada yang ngepost tuh, salah satu fans JKT48, masuklah ke Instagram. Dan ternyata berkat postingan kakak itu, postingan tweet aku terhubung dengan explore Instagram dosen aku. Terus tidak sampai situ saja. Jadi dosen aku itu nge-repost postingan fans JKT48 yang ngepost di Instagram itu ke story dia, tanpa berkata apapun, nge-tag semua dosen mata kuliah itu, beserta aku di-tag juga. Aku lihat itu pas aku lagi latihan kan, kayak aku ngeliat, wah ada mention dari bu dosen nih, apa ini? Pas aku buka, itu tweet aku guys, yang ngomongin dosen yang bersangkutan itu. Jadi yang aku ngomongin si dosen itu kan, yang kayak siap bang idol itu, dosen itu merepost postingan itu dan nge-tag semua dosen lainnya beserta akun aku. Aku keringet dingin pas latihan. Asli, aku tuh langsung kayak mampus, mana besok pelajaran dia gitu kan. Terus aku langsung ngomong ke Kak Frey sama Ci Jessi, guys, ini parah banget sih, ini aku harus ngapain ya guys. Terus aku kasih tunjukkan, dosen aku nge-repost ini. Terus mereka langsung kayak, waduh. Aku kayak panik banget boy. Terus tau gak sih, aku tuh kan bingung banget ya, kayak aku tuh gak gitu dekat sama dosen itu. Kayak kita belum pernah ngobrol yang banyak sebelumnya. Kayak aku tahu ada dosen itu, tapi kita tuh nggak pernah yang kayak ngobrol intens gitu loh, ngerti nggak sih? Terus ya udah, dengan rasa panik dan rasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena di akhir kalimat tweet aku nge-tweet kayak gini, siap bang idol. Bayangin dosen aku baca itu, seakan-akan aku ngomong ke dosen tuh, siap bang idol gitu kan. Tapi kan ngerti kan itu bahasa Twitter, ngerti kan? Akhirnya aku men-DM, aku mereply story dosen itu. Selamat malam Bu, saya Vioni. Mohon maaf, saya ingin meminta maaf kalau postingan saya di Twitter itu menyinggung hati Ibu. Saya tidak ada maksud apapun, maksud negatif dari tweet itu. Saya hanya membagikan cerita karena menurut saya itu adalah hal yang menarik dan lucu untuk diceritakan kepada teman-teman Twitter. Aku ngomong kayak gitu. Mohon maaf sekali lagi jika itu menyinggung hati Ibu ya. Terus pakai emoji kayak begini. Tau gak sih emoji yang kayak begini? Terus aku kayak, aduh, gak dibales guys malamnya. Jadi kan aku lagi latihan malam jam 9 atau jam 10 malam gitu kan. Aku nungguin, ini kok gak di-reply ini sama bu dosen, apakah dia beneran marah. Soalnya bu dosennya tuh nge-repost di story tanpa ada kalimat apapun, bener-bener yang kayak cuma tok nge-repost itu, nge-tag dosen yang lain, ngerti gak sih? Kayak aku tuh gak tahu apakah emosi yang dirasakan oleh ibu itu, apakah ibu itu marah dan nge-tag dosen lainnya, apakah ibu itu terhibur dengan tweet aku, kan kita kayak gak ada yang tahu ya. Dan aku tuh kayak mikir, mampus absen gue. Mampus nilai gue ini. Aku kayak bener-bener panik banget. Ya udah, aku ya lebih baik kita mengkomunikasikan dan meluruskan gitu kan, maksud kita tuh apa nge-tweet kayak gitu. Ya udah, aku ngomong kayak gitu. Terus ya udah, aku tidur dengan perasaan tidak tenang dan aku latihan dengan perasaan tidak tenang. Terus besoknya aku bangun-bangun buka DM Instagram, ternyata dibalas. Pas aku buka chatnya, klik, panjang banget reply-nya. Aku kayak, apa nih? Tapi ternyata katanya bu dosen, nggak apa-apa katanya, itu sangat menghibur dia juga katanya. Jadi aku kayak, aduh syukurlah Tuhan, nilaiku masih terselamatkan. Sumpah itu kocak banget sih, kayak itu pengalaman yang aku beneran panik guys. Maksudnya aku tuh bukan kayak hahaha di repost itu, enggak guys, aku beneran sepanik itu. Aku beneran sepanik itu. Karena maksudnya aku tuh nge-tweet dengan akhiran kayak siap bang idol, itu kan gak sopan banget ya aku sih diomongin ke dosen, dan dosennya baca yang bersangkutan gitu loh. Ngerti kan? Mau gimana pun, mau
mau selawak apapun image saya masih harus punya sopan santun terhadap dosen gitu kan. Jadi gitu deh, aku agak panik, tapi untungnya dia ngomong kayak nggak apa-apa. Bahkan dia juga baik banget guys, dia malah ngomong kayak gini, maaf juga ya kalau misalnya terkesan bercandaan saya di kelas terkesan menyudutkan Vioni. Terus dia kayak minta maaf gitu. Terus aku ngomong kayak, nggak apa-apa bu, saya juga senang jika proses pembelajaran bisa bercanda seperti kemarin, hahaha. Terus akhirnya kayak aku kasih stiker terus habis itu udah di like doang sama dosennya. Terus habis itu ketemukan di kampus, terus dosennya ketawa asli. Dosennya bilang kayak, hahaha lucu banget, itu saya juga dikirimin sama dosen lainnya. Terus aku kayak, dosen yang mana lagi yang mengirimkan? Stop, tidak, aku udah gak bisa nge-tweet aneh-aneh lagi guys. Jadi ternyata ibu dosen itu tahu dari dosen lainnya. Kayak stop banget, kenapa bapak ibu dosen explore JKT itu kenapa ya bu? Kenapa ya pak? Enak kenapa ya bu? Aduh. Jadi agak berkeringat bercerita tentang ini. Asli. Nanti asalnya juga sampai ke dosen, jangan dong, kita kan udah damai. Ibu, kalau misalnya ibu nonton ini, saya juga nggak ada maksud apa-apa bercerita kepada teman-teman di showroom ini. Saya cuma bercerita karena ini adalah cerita yang menarik untuk diceritakan kepada teman-teman di showroom. Terima kasih ya bu untuk bimbingannya. Oh ya, aku juga ngomong ke bu dosennya, terima kasih ya ibu, mohon bukan mohon dukungannya, mohon bimbingannya dan bantuannya selalu, aku ngomong. Terus kasih emoji love. Aduh, kocak deh, panik deh. Ada-ada aja deh sumpah. Kenapa sih aku nggak bisa kuliah dengan tenang? Kayak stop banget ini, kayak selalu ada hal-hal aneh gitu. Tapi kayak nggak apa sih, lucu gitu deh. Lucu banget sih tapi. Saya kira aku juga dikatakan sama dosen-dosen yang lain, kayak kok bisa ya ini terjadi. Kayak aku tuh kayak nggak pernah mikir postingan aku tentang kuliah tuh bakal nyampe ke tangan dosen. Ya gak ngerti banget sumpah. Jadi bestie nih sama bu dosen kayaknya. Sebenarnya tuh kayak gimana ya, mau bilang bestie tuh enggak, tapi kayak jadi malah agak canggung dan malu-malu gitu kalau ketemu kayak, aduh itu ada bu dosen yang gitu. Tapi kayak satu sisi kayak, bu dosen yang itu baik hati gitu. Gitu deh. Siap Bang Idol. Stop banget. Kayak aku sekarang kalau nge-tweet harus hati-hati deh. Maaf ya bu dosen, makasih ya udah mau memaafkan saya. Klien kasih lagi. Kocak deh. Siap Bang Idol. Tapi itu kan kayak ngerti gak sih? Itu tuh kayak ucapan yang kayak bukan siap Bang Idol, tapi kayak lebih kayak siap Bang Idol. Kayak kata-kata zaman now, ngerti gak sih? Aku gak ada maksud apapun. Kalian pasti ngerti lah, anak-anak Twitter kayak kalian pasti ngerti maksud aku apa. Tapi kayak aku gak tahu apakah bu dosen berada di zaman yang sama seperti kita di Twitter ini, yang tiap hari buka Twitter, kan kita gak tahu ya. Semoga ibu itu tidak tersinggung. Ngerti Bang Idol? Ya gitu deh guys, ceritanya agak panik-panik ajaib memang ya, tapi nggak apa-apa, pengalaman menyenangkan selama perkuliahan. Terus sebenarnya ibu dosen yang sama itu sebelum kayak ngomong kelompok idol tuh sempat nanya ke aku gini. Jadi tuh kita tuh lagi belajar tentang, aku belajar apa ya? Kita lagi belajar tentang apa ya? Tunggu. Aku jadi terhilang fokus. Kita lagi belajar tentang, aduh kayak ini bakal masuk ke FYP dosen aku lagi, kayak lihat nih Vioni lupa materi apa yang ibu jelaskan. Tunggu, aku bakal ingat, bentar aku ingat dulu. Bukan metodologi mah yang tadi. Transmedia.
seinget aku. Jadi kayak tentang ya transmedia something. Transmedia something gitulah pokoknya. Terus bu dosennya tuh ngomong gini, misalnya aku lagi ngomongin grup K-pop gitu ya. Grup K-pop tuh kayak punya branding tersendiri gitu, misalnya bentar ada kasih dari siapa sebelum namanya hilang, aku harus lihat. Kami Kimon, terima kasih Kami Kimon untuk kastil merah red. Makasih ya untuk kastil merahnya ini, Kami Kimon. Merah seperti your avatar. Thank you Kami Kimon, semoga semangatnya selalu membara, merah membara. Arigatou gozaimasu, Miki Mon-san. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku sampai mana? Oh ya, itu lagi belajar transmedia kan. Terus kita lagi ngomongin grup K-pop, gimana kalau misalnya grup K-pop tuh misalnya kayak BTS, mereka tuh punya fandom kan yang memperkuat eksistensinya si BTS-nya itu. Kayak misalnya punya ARMY, terus kalau misalnya Blackpink tuh punya Blink, kayak sebutan untuk nama fansnya gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, coba saya mau tanya nih gitu kan. Terus aku udah kayak, tau gak sih biasa kalau di kelas tuh kalau misalnya biar nggak ditanya tuh pura-pura sibuk. Aku udah pura-pura sibuk buka-buka tab gitu kan. Tiba-tiba kok dari sudut mataku kok melihat kok dosen itu mendekat ke arah aku gitu kan. Padahal aku udah kayak sok sibuk. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu gitu kan, dia kayak ngedeket ke aku. Terus kayak, kamu yang member JKT48 itu ya? Terus aku kayak, apa lagi nih JKT dibawa-bawa dalam kampus aku? Terus kayak, iya bu. Betul. Terus aku kayak, oh iya, saya mau tanya nih, kalau misalnya di JKT48 itu kalian punya nggak sih kayak sebutan untuk nama fans kalian? Terus aku yang kayak, punya bu gitu kan. Apa itu nama sebutan fans kalian gitu kan? Terus aku ngomong kayak, fans JKT48 bu gitu kan. Terus kayak, iya fans JKT48 itu sebutannya apa biasanya gitu kan. Terus aku yang kayak, iya bu, sebutannya fans JKT48 aja bu. Terus dia ngomong kayak gini, oh jadi kalian tuh kayak nggak punya nama gitu ya, fans JKT48 aja gitu kan. So kayak, iya bu, betul fans JKT48 aja gitu kan. Di depan semua murid mendengarkan, semua mata tertuju pada saya. Ini berasa kayak press conference ya guys. So aku bilang, iya bu, fans JKT48 aja gitu kan. Wah, saya rasa kamu harus bikin itu. So kayak, bikin apa ya? Bikin apa ya? Kamu harus buat itu nama perkumpulan yang suka sama kalian gitu kan. Terus kayak, kenapa harus aku yang buat? Kenapa harus aku yang buat? Kamu harus punya itu katanya. Maksudnya biar kayak branding JKT48 tuh lebih kuat gitu loh. Kayak misalnya nama ada fans clubnya gitu, namanya apa. Terus aku yang kayak, kenapa harus saya? Kenapa saya harus bertanggung jawab untuk memberikan nama untuk fans JKT48? Itu kayak bukan tugas saya. Tapi aku cuma kayak, iya bu. Aku yang kayak, aduh bingung banget jujur. Aku tuh lagi kayak relax mendengarkan mendengarkan penjelasan gitu kan. Terus tiba-tiba ditembak begitu aja kayak, kamu yang member JKT48 itu ya? Aku langsung kayak, waduh. Kan matiku udah saya pelan-pelan. Kayak panik saya ya. Siapa ya bu, nanti saya bikin deh namanya fans JKT48 apa ya guys. Kita mau polling aja, nggak bikin nama sekarang juga. Aduh, lucu banget sih. Symphony nggak dianggap, bukan Symphony kok. Symphony kan aku, dia nanya itu bukan kayak fans kamu, bukan kayak gitu. Dia nanya kayak, fans JKT48 itu namanya apa? Bukan Symphony dong, itu kayak fans JKT48 gitu kan. Ya emang kita nggak punya nama yang kayak gimana gitu kan, kayak ya udah fans JKT48. Kayak tiba-tiba aku disuruh bikin, maksudnya apa? Kocak banget deh. Terus abis itu setelah tragedi itu baru terjadi tragedi kelompok idol. Jadi beneran itu aku diceng-cengin seharian guys. Lucu banget sih, tapi itu kayak bener-bener ngakak banget asli. Kayak satu kelas tuh juga kayak ketawa gitu. Langsung dari tadinya aku ngantuk jadi bangun asli.
ditanyain kayak gitu. Kocak banget dah. Asik banget dosennya. Iya kan? Emang asik-asik tau dosen aku asli. Ada juga dosen yang lain kayak, kalau JKT48 kayak gitu kontraknya berapa tahun sih? Terus aku yang kayak buset apa nih? Tiba-tiba ditanyain kontrak kayak serius banget. Terus aku cuma yang kayak kayak dia penasaran gitu. So, ada juga yang nanya apa lagi ya, kamu kalau latihan tuh emang setiap hari gitu ya? Iya pak, setiap hari. Rata-rata setiap hari sih, tambah kalau misalnya ada event ya latihan gitu kan. Terus kayak, oh terus kamu performnya gimana itu? Terus kan aku susah ya jelasinnya ya, mesti kayak kita kan teater, pertunjukan teater tuh sama konser kan beda kan. Tapi kayak dosen tuh selalu sama ratakan tuh konser gitu. Makanya kemarin aku kan sempat cerita juga kan, kayak aku lagi di absen terus tiba-tiba dosenku ngomong, oh kirain masih konser gitu. Kayak, saya nggak konser tiap hari bu, tapi saya ada teater, tapi itu bukan konser namanya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin aku jelasin kayak gitu, yang ada ntar aku jadi kayak dosen JKT48, aku yang jelasin kepada dia, kan nggak mungkin. Saya mengambil jatah jam pelajaran dia untuk mempelajari JKT48. Mau daftarin anak ke JKT mungkin ya, bisa jadi ya. Mungkin jangan-jangan nanti tiba-tiba ada di Gen 12 lagi. Waduh. Iya. Tapi aku penasaran tau kalau misalnya dosen diajak nonton teater gimana ya guys. Penasaran sih. Tapi kan nggak mungkin ya aku ajak ya, kayak random banget. Misalnya kayak, ibu mau nggak nonton saya perform? Terus dia kayak nggak mau. Kayak, ih pasti kayak deg-degan banget gak sih ditonton dosen? Kalau dinilai gimana? Kamu performanya tadi kayak kurang ini ya gitu. Kalau dari sudut pandang seni saya sih, performance kamu tadi gitu kan serem ya. Kayaknya aku bakal deg-degan banget sih kalau misalnya ditonton dosen ya. Kayak bakal rasanya tuh kayak Sonichi gitu. Sedeg-degan itu deh kayaknya. Soalnya aku tuh kalau maksudnya kayak aku di kampus sama aku di JKT itu tuh beda banget. Jadi aku kayak agak malu gitu loh kalau misalnya aku, ngerti gak sih? Kalau di kampus tuh aku yang anak diam, terus yang kayak ya udah ke kampus belajar, selesai pulang langsung ke JKT gitu. Maksudnya nggak yang bawel gitu loh. Tapi kalau misalnya di JKT kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Kayak kita harus banyak interaksi kan. Kita harus aktif. Kayak aku takut dia melihat aku tuh kayak, ini siapa? Apakah ini Fiona yang di kampus gitu kan? Karena testimoni teman-temanku pas nonton teater juga kayak ngerasa aku tuh beda, nggak kayak aku di kampus gitu. Bahkan temanku ada ngomong kayak, Fioni, pantesan Fioni di kampus lesu tidur karena dia energinya di teater keluar semua gitu loh. Kayak mesti kayak aku tuh bergerak banyak di teater, nari, terus kayak MC gitu kan, kayak banyak yang dilakukan setiap show teater gitu. Tapi mereka suka sih nonton teater, aku kayak seneng sih. Kayak mereka tuh selalu pengen kayak, Fioni mau lagi dong kalau misalnya ada show teater, mau nonton kamu gitu. Terus mereka tuh kayak semangat pakai baju cepio. Tau gak sih yang kemarin aku sempat pas aku ulang tahun, mereka tuh bahkan beli t-shirt aku, cepio berempat, lucu banget sumpah. My bestie bingits. Terus besoknya ada yang ini weh, ada yang langsung, kan aku gitu pertama kali ngajak teman-temanku nonton itu kan SNM ya waktu itu. Terus besoknya ada temanku yang udah hafal setlistnya dong, kayak dia bener-bener suka gitu loh, kayak suka lagunya, mantap lah JKT. Terus dia kayak seru banget pengen nonton lagi. Terus waktu itu aku ajakin nonton Ramune, lucu banget. Kayak aku seneng banget tuh loh, kayak mereka sangat suportif. Teman-teman Ilus kalau kalian nonton ini, I love you guys so much. Maaf ya kalau misalnya aku suka nggak bisa ikut kalian buat main karena aku udah kegiatan habis itu. Tapi aku pengen banget kalian main, aku FOMO sebenarnya. Tapi makasih ya udah selalu bantuin aku kalau misalnya aku kesulitan. Pasti teman-temanku tuh banyak banget yang membantu aku di kampus, kayak love banget. Maaf ya kalau aku mau suka ngerepotin atau kayak susah dibangunin kalau bisa di kelas. Tapi kalian baik banget sih, jujur.
Jiko, Vio, Jiko. Enggak lah, masih di kampus aku Jiko perkenalannya. No. Di kelas susah banget, tapi aku ngerasa kayak di kelas nggak susah banget sih. Suara siapa itu, Ceh? Suara TV, guys. Aku lagi nyetel TV. Biar gak sepi-sepi banget. Waro aku, Ceh. Mau gak ya? Aku pikir-pikir dulu ya. Mau cerita ini dong. Apa, teater Enif. Gimana menurut kalian kemarin? Gimana menurut kalian teater Enif? Suka nggak lagu-lagunya? Aku personally suka sih lagunya. Terus banyak banget yang aku belum pernah bawain. Jadi tuh kita latihan benar-benar mepet sih waktu itu, kayak seminggu sebelum. Kayaknya seminggu sebelum kita latihan. Terus aku tuh agak panik gitu loh guys, karena aku udah mulai masuk kuliah. Terus bener-bener menurut aku ya, kalau misalnya lagi sibuk tuh sibuk banget, tapi kalau misalnya lagi nggak sibuk tuh nganggur gitu. Jadi kan aku kemarin tuh baru mulai masuk semester baru kan, tapi pas banget pas aku bertepatan aku masuk kuliah, itu tuh aku langsung latihan buat Enif Theater, kayak bener-bener kesibukan tuh datang bersamaan gitu loh. Jadi aku agak panik karena pas aku lihat list lagunya kayak, waduh banyak yang belum pernah aku bawain nih lagu gitu kan. Misalnya apa ya, Adit kemarin aku belum pernah bawain, Sonakona udah pernah tapi udah lama banget, kayak hampir 3 tahun lebih yang lalu kan, Bente. Terus gak pernah bawain versi half juga, pindah blocking juga. Abis itu Adit, Sonakona, abis itu Teater no Megami aku gak pernah, tapi aku seneng banget akhirnya aku bawain. Abis itu abis Teater no Megami, Saishu Bell terakhir itu aku juga belum pernah, itu susah banget asli guys. Itu susah banget, itu lagu yang paling aku takutin di antara semua yang aku bawain, jujur. Itu susah banget. Terus apa lagi ya? Dakedo belum pernah. Abis itu Haru Ichiban ga Fukukoro juga belum pernah, lagu Tim J. Terus Mirai no Tobira itu udah pernah deh kayaknya, tapi dulu banget. Terus aku udah lupa gitu, kayak harus ngapain dan liriknya apa tuh udah lupa. Shiroi juga udah lama gak pernah bawain. Bener-bener tiba-tiba banget lihat setlistnya gitu kan, kayak belum pernah semua nih lagu. Tapi kayak untungnya sih, puji Tuhan bisa terkejar ya semuanya. Terus aku kan nanya ke member lain kan, kayak kalian lagunya udah pada bisa belum? Terus jawabnya pada kayak, aku udah bisa sih, aku udah pernah semuanya sih, atau nggak kayak aku banyak kan udah pernah sih. Terus aku yang kayak, kok bisa? Kok bisa kan udah pernah lagunya, kok aku dapetnya yang kayak belum pernah semua gitu kan. Tapi seru sih, aku suka banget sih belajar lagu baru, kayak karena menantang gitu nggak sih. Tapi aku agak kayak panik-panik ajaib aja sih. Tapi untungnya bisa, dan aku suka banget lagunya. Apalagi Teater no Megami aku love banget. Karena aku waktu itu nonton versi konsernya Yuri-san, itu kan dia ada bawain Teater no Megami cuma solo kan. Aku suka banget dia bawain Teater no Megami. So aku pengen banget bisa bawain Teater no Megami. Terus akhirnya kayak sekarang bisa kesampaian. Terima kasih ya Kakak Jote sudah mempercayakan aku untuk membawakan Teater no Megami. Ceng ceng ceng. Belum bobo sih, belum. Suara telepon gak sih? Enggak, ini suara TV guys. Kita mau nonton TV bersama. Terus lagu Adit juga susah tahu. Sebenarnya lagunya tuh nggak susah, cuma karena gerakannya gampang jadi susah, ngerti nggak sih? Kayak harus ingat patternnya, abis ini tuh apa, abis ini tuh apa gitu.
Tapi aku suka sih lagunya itu. So, aku juga suka bajunya yang kayak pink hitam kotak-kotak gitu. Suka banget. Paketnya mana sih? Kamu telat masuk ya, paketnya udah dibuka guys, maaf ya, ini paketnya dibuka tadi. Balet sama teh Haruka gimana rasanya Cipyo? Aku nggak ikut balet, sayang sekali kemarin. Tapi aku ngeliat pas JR, aku lihat kan dari TV belakang backstage, kayak wow, keren banget sih emang Kak Haruka. Terus aku kan Kak Haruka kan sekarang new hairstyle ya, rambutnya jadi poninya panjang gitu kan sekarang. Kemarin tuh pas lagi datang ke teater aku kayak panglima, asli kayak cakep banget Kak Haruka, rambutnya cantik banget kayak anggun gitu loh, kayak love banget. Aku suka banget hairstyle-nya. Cepi aku baru pulang kuliah. Malam sekali. Selamat beristirahat ya. Lagu apa yang susah? Itu Saishu Bell, susah bingit. Sebenarnya susah tuh karena abis lagu Teater no Megami full kan kita bawainnya, terus bawain Saishu Bell tuh kayak butuh stamina ekstra gitu, terus kayak gerakan koreonya juga harus tajam, harus power gitu kan, jadi kayak itu tantangan banget sih karena habis satu lagu gitu kan sebelumnya. Tapi aku suka tahu lagu-lagu ini K3. Ada satu lagu yang aku suka banget, judulnya Scrap and Build. Kan ada yang tahu nggak sih? Aku selama di JKT baru pernah bawain sekali, tapi katanya dulu tuh sering dibawain, aku nggak tahu sih, mungkin pas aku belum masuk JKT ya. Aku suka banget lagu Scrap and Build, kayak aku pernah di mobil dengerin Scrap and Build sampai berkaca-kaca karena saking aku suka lagunya, kayak enak banget. Dulu aku pernah bawain, tapi pas request hour itu, pas masih covid gitu deh. Aku suka banget sih lagu itu, kayak please banget Kakak Jote mau lagi bawa Scrap and Build, ayo dong, come on. Kakak Jote pasti bisa memberikan lagu itu. Scrap and Build. Lagu Jiwaru Days susah atau mudah Cepio? Susah bingit Jiwaru Days tuh. Aku inget banget latihan pertama Jiwaru Days itu, kalau masih ada video latihannya kan itu aku kayak nggak tahu ngapain jujur. Kayak susah itu karena dia banyak detail tangan gitu loh guys, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, terus gerakannya tuh kayak agak susah gitu kalau pertama kali baru belajar. Tapi kalau saya udah bisa ya gampang sih karena udah bisa kan. Tapi susah sih Jiwaru Days. Member lain juga setuju Jiwaru Days pertama kali belajar susah banget. Lagu paling susah, lagu JKT48 pertama yang aku pelajarin yang paling susah itu Saiko Kayo. Susah banget, kayak otakku nggak sinkron sama badanku gitu loh, detailnya tuh kayak nggak sinkron gitu. Tapi buat Chen itu seru sih lagunya, cuma itu Saiko Kayo susah banget sih. Saiko Kayo susah, Mas Binau susah, Uza susah, terus apa lagi ya yang susah? Banyak sih lagu susah JKT ya. Semangat ya buat adik-adik Gen 12 nanti yang bakal masuk, kan harus mempelajari banyak lagu. Tapi aku seneng tahu misalnya aku dapat banyak lagu yang belum pernah aku bawain ya. Jadi aku tuh kayak nabung lagu gitu loh, ngerti gak sih maksudnya nabung lagu? Karena dulu kan kalau kita baru masuk tuh kita pasti banyak bawain lagu yang kita belum pernah ya kan. Tapi kalau misalnya semakin senior kan pasti kita udah pernah bawain banyak lagu gitu. Jadi kalau misalnya aku ngebawain lagu yang belum aku pernah tuh kayak nggak apa-apa karena nabung lagu. Jadi di masa depan kalau bisa dibawain lagi aku udah pernah bawain gitu. Ya nggak sih? Menabung lagu. Dulu aku inget banget tahu pas akademi itu susah banget ngejar lagu. Apa itu saya konser ya? Kayak ngejar lagu all member tuh, ini lagu ini belum pernah, lagu ini belum pernah, lagu ini belum pernah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kayak adalah beberapa yang udah pernah bawain gitu. Tapi kalau misalnya setlist juga banyak sih yang belum pernah aku bawain. Makanya kemarin kan apa teater NF itu kan dari setlist teater kan, dan
kalau setlist teater tuh banyak yang belum pernah aku bawain, jadi banyak banget lagu yang aku baru belajar gitu. Seru sih tapi. Tutor Gen 12 tuh maksudnya apa ya? Ada komen sih tutor Gen 12. Semangat ya untuk adik-adik yang mau join Gen 12. Yang penting pede saja guys. Yang penting pede dan jujur. Iya, aku ingat banget dulu tahu. Aku tuh masih punya notes di HP aku di sini. Catatan interview JKT48 audisi. Jadi tuh aku sempat kayak research gitu kayak tentang JKT itu apa, AKB48 itu apa, kayak lebih detail gitu kan, kayak siapa member favorit aku di JKT, aku nyari siapa member favorit aku di AKB in case ditanya gitu kan. Terus kayak apa debutnya JKT itu kapan, terus single pertama tuh apa, pokoknya gitu-gitu deh. Aku ada bikin kayak catatan gitu supaya kalau misalnya pas lagi interview tuh ditanya aku bisa jawab. Masih ada sampai sekarang. Tapi audisi deg-degan banget sih, asli. Aku ingat banget waktu itu aku ditelepon. Itu adalah pas aku lagi jajan. Aku lagi mau beli bola ubi apa ya waktu itu. Jadi kayak dulu tuh di dekat rumahku ada kayak pasar jualan makanan gitu kan. Terus ada bola ubi. Terus aku lagi ngantri bola ubi, tiba-tiba ditelepon. Kayak nomor tidak dikenal. Pas aku angkat, ini Fiona Alveria Tantri gitu kan. Ini dari JKT48 bla 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 gitu kan. So kayak JKT yang aku audisi itu gitu. Terus ya udah deh aku senang. Jadi membeli bola ubi dengan senang. Bola ubi apaan? Bola ubi tuh yang bentuknya bola, makanan manis-manis tapi dalamnya kopong, dia ubi. Bola ubi membawa hoki. Iya gitu deh. Habis interview audisi ke next step. Habis audisi langsung diumumin ke kalian. Itu bener-bener kayak hidupku tuh berubah total gitu loh guys dalam satu hari. Bayangin siangnya audisi, sorenya dikasih tahu siapa yang lolos, malamnya diumumin di Balai Sarbini. Itu kayak gimana ya perasaannya, kehidupannya berubah secepat itu dalam satu hari. Tiba-tiba jadi trainee JKT48. Nah, aneh banget sih rasanya kalau dipikir-pikir ya. Kayak itu prosesnya cepet banget sih. Siapa yang waktu itu ada di Balai Sarbini menyaksikan generasi 8 dikenalkan? Ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Pasti ada lah ya. Ingat banget tuh aku waktu itu. Kita disembunyiin gitu. Beneran kita disembunyiin, kayak nggak boleh kelihatan orang. Teman pertama pas audisi itu tuh aku Pamela, karena aku kan yang ngajakin dia audisi. Terus kita berdua keterima, jadi aku mainnya sama dia. Emang CPU Gen 8? Iya, aku Gen 8. Iya, Pamela sekarang di US. Iya, Pamela udah jauh sekarang di US, dia lagi magang. Masuk JKT bayar nggak sih? Sumpah ini pertanyaan lucu banget. Makanya ada yang ngomong masuk JKT bayar nggak Ci? Gimana ya? Aku sih dulu enggak ya. Aku sih dulu ngambil formulir, ngambil aja sih, sebenarnya nggak bayar apa-apa. Ini bukan kayak masuk wahana kok dek. Nggak perlu bayar. Kenapa ya? Lucu banget sumpah, kok ada yang kepikiran sih masuk JKT bayar. Dulu mah saya langsung ke efek Sudirman ngambil formulir tanpa bayar ya, cuma minta kayak Kak mau audisi, dikasih kertas, terus yaudah kita kasih ya. Mungkin kalian bayar transportnya aja kali ya ke FX. Kalau kalian jauh ya kan harus bayar transport, tapi kayak masuk JKT yang nggak bayar sih sebenarnya.
Kecuali kalian masuk JKT48 teater buat nonton, nah itu bayar. Tapi kalau bisa jadi member mau audisi mah nggak bayar ya. Yang penting kalian punya mimpi dan niat. Paling biaya parkir efek saja yang lumayan mahal ya. Aduh, gak usah cemas dik, gak usah cemas. Lucu banget dah. Maaf guys, nge-lag. Iya nih guys, bateraiku udah mau habis, kayak aku harus udahan deh. Low bat guys, low bat. Kita ini ya, absen dulu ya, in case HP ku mati. Maaf ya. Kita absen dulu ya. Thank you semuanya. Thank you Kak L, thank you Kak Arvin, thank you Kak Jeb, thank you Kak Said All, terima kasih Kak Gusti, terima kasih Kak Eldars, terima kasih Kak Iyas, terima kasih Kak Popon, terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Imamas, terima kasih Kak Irsyad, terima kasih Kak Fal Bakri, terima kasih Kak Your Hero, terima kasih Kak POI-nya Indira, terima kasih Kak Rastra Adi, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Acil lagi war VC, semoga dapat, amin. Terima kasih Kak Farhan, terima kasih Kak Riang, dan terima kasih Kak Mikimon. Maaf ya guys, aku tahu tiba-tiba HP mati karena udah nge-lag ya dari tadi. Thank you guys yang udah temenin aku unboxing dan bercerita tentang hal yang menyenangkan. Makasih ya. Semoga kalian bisa beristirahat malam ini dengan nyaman. Thank you sudah nemenin aku. Ntar kita showroom lagi ya kalau misalnya aku lagi gak sibuk. Bye, thank you. Love you.